الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين إن تمسكتم بهما لن تضلوا أبدا كتاب الله ورسوله. Masyarul muslimin wa sumratul mu'minin rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah sidang Jumat Masjid As-Saff Distrik Emerald Bintaro yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama khatib mengingatkan diri sendiri dan untuk kita semua untuk senantiasa terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena satu-satunya yang membuat kita mulia di mata Allah Subhanahu wa taala hanyalah takwa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan inna akramakum 'indallahi atqakum. Paparan tentang takwa, para ulama punya satu ikhtisar yang menyimpulkan bahwa keberagaman pemahaman takwa dari mulai Rasulullah SAW menyatakan takwa hahuna sambil Rasulullah SAW menunjukkan kepada dada. Takwa itu adanya di sini. Belum lagi Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam surah Al-Baqarah awal, Al-muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Al-ayat. Jadi orang yang beriman terhadap yang tidak tampak adalah orang-orang yang bertakwa, yang dia mendirikan sholat dan menafkahkan rizki yang dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi paparan takwa yang lain, orang yang bertakwa di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-133, 134. Allah Subhanahu wa taala menyediakan surga yang luasnya seluas langit dan bumi untuk orang yang bertakwa. Yakni disebut alladzina yunfikuna fisyarra'i wad-dharra wal kadhiminal ghaidh wal afina 'anil nas. Orang yang bertakwa adalah orang yang menafkahkan harta di waktu sempit dan di waktu lapang, dan dia mampu mengendalikan amarahnya dan mudah memaafkan kesalahan orang lain. Dan orang yang bertakwa, kata Allah Subhanahu wa taala di ayat 135-nya, walladzina idza fa'alu fahishata aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Al-ayat. Allah Subhanahu wa taala menyatakan orang yang bertakwa adalah orang yang ketika dia melakukan fahisyah, dia melakukan kezaliman terhadap dirinya sendiri, dia melakukan kekejian, dia buru-buru ingat Allah dan bersegera untuk mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-177, Allah Subhanahu wa taala mengakhiri kebaikan yang sempurna dilakukan oleh orang yang punya 10 ciri. Allah Subhanahu wa taala menyatakan laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Walakinal birra, bukanlah kebaikan yang sempurna engkau menghadapkan wajahmu ke timur dan ke barat. Akan tetapi kebaikan yang sempurna adalah engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitab, kepada nabi-nabi, kemudian menafkahkan harta yang dicintai, atal mala ala hubbi,
kemudian aqimis shalah, yu'tunaz zakat, dan kemudian menepati janji bila berjanji. Begitu pula diminta untuk bersabar, dan 10 ciri ini ada di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-177. Allah Subhanahu wa taala alamatkan kepada orang-orang yang bertakwa. Para ulama menjabarkan takwa ini diringkas menjadi satu ikhtisar. Takwa adalah menjalankan perintah Allah dan menghindari atau menjauhi larangannya. Kita tahu bahwa ketika menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala ada bagian yang sangat mendasar, yakni persoalan niat. Salah di dalam berniat, maka tidak akan menjadi sesuatu. Orang berenang, basah kuyup seluruh tubuhnya, ketika dia lupa bahwa dia sedang junub, maka tidaklah terhitung sebagai mandi junub, meskipun sama-sama basah kuyup. Akan tetapi ketika dia meniatkan untuk mandi junub, maka akan tercapai apa yang kemudian dia lakukan itu. Ada orang yang mengerjakan sholatnya, sah sholatnya, tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala untuk catatan akhiratnya. Siapa ini? Orang-orang yang kemudian dia sholat, akan tetapi datang ke juru ramal, dia datang ke orang pintar, dia datang ke dukun-dukun berkedok ustaz, yang kemudian dikatakan ini orang pintar, orang apalah istilahnya, spiritual consultant dan seterusnya. Akan tetapi orang ini menurut hadis riwayat Muslim dikatakan bahwa orang yang mengerjakan, dia mendatangi juru ramal dan kemudian bertanya segala sesuatu apapun, maka tidak akan diterima sholatnya selama 40 malam. Sholatnya sah, tidak perlu dia mengulang, akan tetapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan oleh kita lurusnya niat ini. Di dalam kitab Ta'lim Muta'allim, Syekh Zarnuji menyampaikan bahwa ada satu hadis Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa berapa banyak di antara niat orang yang kemudian ditujukan untuk alamat urusan dunia, tapi sampai kepada akhiratnya karena niat yang bersih, niat yang tulus lillahi ta'ala. Begitu pula Rasulullah SAW menyatakan berapa banyak amalan orang ditujukan untuk amalan-amalan akhirat, akan tetapi hanya sampai kepada amalan dunia saja karena buruknya niat. Masyaallah muslimin wa sunnatul mu'minin rahimakumullah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa inna ma'amalu binniyat. Akan tetapi banyak orang yang kemudian tidak menyambungkan atau mengkorelasikan atau hubungkan dengan satu hadis yang lain yang datang dari Bukhari, dinyatakan bahwa inna ma'amalu bi khawatim. Sesungguhnya amal itu tergantung akhirnya. Jadi kalau cuma sekedar niat dia tidak jalankan, maka hanya tercatat sebagai satu saja kebaikan. Akan tetapi ketika seseorang menjalankan niatnya yang tulus dan murni ini, suci karena Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kontaminasi yang lain, maka ketika dia mengamalkan niat yang tulus itu, dia mendapatkan 2 kebaikan. Akan tetapi ketika orang sudah punya niat buruk tentang segala sesuatu, maka tidak dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi akan berubah menjadi kebaikan niat buruknya ketika dia batalkan niat buruknya. Berapa banyak di antara kita yang kemudian seringkali tidak meniatkan sesuatu sehingga apa yang mestinya kita kerjakan ini menjadi berpahala yang sangat banyak. Akan tetapi karena kita tidak sadar bahwa kita sedang melakukan kebaikan-kebaikan, maka amal kita yang sama-sama lelahnya, sama-sama habis waktu, habis energi, akan tetapi tidak berpahala. Seperti halnya orang yang kemudian datang ke masjid hanya sekedar melaksanakan sholat Jumat saja, akan tetapi dia tidak meniatkan untuk iktikaf, maka dia tidak mendapatkan pahala
itikafnya, sama duduknya, sama ngantuknya, sama lelahnya, sama waktunya yang dihabiskan, akan tetapi pahala yang diterima adalah menjadi sangat berbeda. Maka disinilah letak niat ini menjadi masalah mendasar untuk kita. Nah, ikhwafil rahimakumullah, calon penghuni surga semuanya, mari kita perbaiki seluruh niat kita terhadap apapun yang kita kerjakan. Ini masih bulan Rajab, masih ada banyak kemuliaan di bulan ini, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan Rajab ini sebagai bulan haram. Diharamkan kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dilipat gandakan setiap kebaikan yang kita kerjakan. Masih tersisa beberapa hari untuk kita bisa melaksanakan preconditioning atau persiapan terhadap bulan-bulan yang berikutnya. Yakni di bulan Rajab ini kita masih bisa mengerjakan saum di hari Senin besok. Ya, dan di Kamisnya masih bisa insya Allah ketemu. Nah, kita masih bisa melatih diri kita untuk ketemu dengan bulan Sya'ban. Di mana bulan Sya'ban itu Rasulullah SAW lebih banyak saum. Ya, dikatakan oleh Bunda Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW itu hampir sebagian besar bulan Sya'ban digunakan untuk saum. Maknanya kalau kemudian kita tiba-tiba langsung masuk bulan Ramadan dan saum, biasanya tidak ada pemanasan, tidak ada preconditioning, tidak ada awal di mana kita bisa melakukan pelatihan terhadap tubuh kita. Seperti kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan di dalam kepala kita ini ada yang namanya autolisis. Autolisis adalah satu hal yang dipicu dengan niat. Kawan-kawan di Quranic Learning Center meneliti bahwa niat ini menjadi fondasi yang sangat luar biasa untuk kita telah lebih detail. Di salah satu contoh misalnya Rasulullah SAW menyatakan bahwa tidaklah dihitung sebagai orang yang berpuasa bila dia tidak berniat puasa sejak dari subuhnya. Maka kemudian kita kenal ya, di kampung-kampung anak-anak biasanya setelah selesai tarawih langsung biasanya teriak-teriak mengucapkan niat nawaitu shauma ghadin dan seterusnya. Ya, ini adalah menanamkan pelatihan kepada anak-anak kita untuk kemudian dia bisa membiasakan diri untuk meniatkan saumnya sebelum datang subuh. Akan tetapi berbeda ketika Rasulullah SAW melakukan saum sunnah. Pernah satu kali Rasulullah SAW datang ke rumah Aisyah radhiyallahu anha. Maka ketika Rasulullah SAW menanyakan adakah rizki yang kita bisa makan pagi ini, maka Ibunda Aisyah menyatakan rizki banyak, akan tetapi untuk yang dimakan tidak ada. Maka Rasulullah SAW dengan sangat cepat melakukan perubahan niatnya. Oh baik, jika begitu keadaannya, maka saya niatkan untuk puasa hari ini. Maka ini adalah puasa sunnah. Maka puasa sunnah dibolehkan kita meniatkan ya, bahkan ketika kita ada di waktu sarapan. Berbeda dengan niat dari waktu saum wajib Ramadan. Saum wajib Ramadan Rasulullah SAW katakan tidak sah puasa seseorang yang kemudian dia tidak berniat dari sebelum subuh. Maka autolisis tadi, ketika seseorang meniatkan dia puasa, meniatkan saum, meniatkan untuk tidak makan sampai maghrib, maka autolisis ini bekerja di otak kita, kemudian memerintahkan ke seluruh tubuh kita untuk tidak mencari sumber makanan yang ada dari perut. Karena percuma tidak akan pernah datang makanan yang datang dari perut. Maka seluruh tubuh kita ini diperintah oleh otak kita untuk mencari sumber makanan sebagai bahan olahan dari glikogen otot-otot kita dan sisa-sisa lemak yang ada di bawah kulit kita. Maka kemudian betapa luar biasanya ketika kita bandingkan seseorang yang lupa sarapan berangkat pagi dengan orang yang tidak sempat sahur tapi dia sudah niat dari sebelum subuh datang. Ya, dia hanya meminum seteguk air saja, maka kemudian dia berpuasa tanpa makanan ada di perutnya. Mana yang lebih bertahan antara orang yang telah sarapan dengan orang yang meniatkan saum? Orang yang niat saum, maka dia akan terus sampai maghrib, dia akan berhasil mengatasi rasa laparnya. Tetapi orang yang telat sarapan,
jam 9, jam 10 sudah panik cari makanan karena perutnya tidak dikondisikan dengan niat yang ada autolisisnya tadi. Maka disinilah bentuk bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mendesain tubuh kita ini untuk mengikuti apa yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti semua yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam itu pasti baik. Nah, ikhwafillah rahimakumullah, tatkala kita meluruskan niat, maka niat ini harus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan diiringkan dengan segala sesuatu. Di dalam surah An-Nahl ayat yang ke-66, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa inna fil an'ami la ibrata. Di dalam binatang ternak itu ada ibrah. Ya. Nuskikum min butunihi, dikeluarkan dari perutnya, mimbaini farsi wadami labanan khalisan. Ya. Sa'ighal lisyaribin. Dikeluarkan dari perutnya binatang ternak itu susu. Ya. Yang murni dari kontaminasi kotoran dan darah. Untuk apa? Untuk supaya orang mudah meminumnya. Sa'ighal lisyaribin. Untuk orang yang isyrab labanan khalisan itu lebih diminati ketimbang yang tercampur dengan kotoran dan darah. Maka dari sini kita bisa melihat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya mau menerima amalan-amalan ibadah atau amalan-amalan yang kemudian kita kerjakan diniatkan ikhlas lillahi ta'ala. Maka lafaz khalisah, labanan khalisah, susu yang murni dari kotoran dan darah akan diterima oleh orang yang mau meminumnya. Begitu pula dengan ibadah kita. Lillahi ta'ala, kita ikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terima. Maka niat kita mengerjakan seluruh amalan kita ini menjadi bagian amalan kita di akhirat. Nah, kemudian ada yang mungkin bertanya, bagaimana menggabungkan antara niat kita melakukan sesuatu dengan amalan akhirat tadi, agar kemudian kita tidak sia-sia mengerjakan sesuatu tanpa pahala. Padahal seperti tadi, ada orang yang mengerjakan sholat tapi kemudian sah sholatnya tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dia melakukan kesyirikan terhadap peramal. Dia mendatangi orang yang bisa melihat, ya, hal-hal yang gaib, bisa melihat seperti ini seperti itu, barang hilang ditanyakan, ya. Penyakit-penyakit yang dideritakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada keluarganya atau kerabatnya, maka kemudian dikatakan oleh dukun-dukun yang berkedok ustadz ini kiriman, ini buatan orang yang syirik kepada dia dan seterusnya. La wallah, sungguh tidak. Gaib itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memahami, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui. Maka tidak ada satupun orang yang diberi keistimewaan, tidak juga mukjizat, tidak juga karomah, tidak juga maunah. Akan tetapi ketika ada orang yang kemudian dia melihat sesuatu yang gaib, maka kemungkinannya hanya dua. Pertama, dia melakukan penipuan, karena tidak mungkin, ya, seseorang bisa melihat sesuatu yang gaib, entah itu dari kalangan jin, setan atau apapun. Begitu pula orang yang kemudian mengatakan bahwa dia bersumpah bahwa dia bisa melihat, maka ada kemungkinan yang kedua, di dalam dirinya ada jin, sehingga dia dipinjam tubuhnya, dijadikan semang, ya, oleh para jin untuk melihat sesama jin, maka kemudian dia bisa melihat jin yang lain. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyatakan di dalam surah Al-Jin, surat yang ke-72 ayat yang ke-6, wa annahu kana rijalu minal insi ya'uduna birijali minal jinni fazaduhum rahaqa. Bahwasanya ada laki-laki dari golongan manusia yang meminta bantuan kepada laki-laki dari golongan jin, maka dia tambah sesat, tambah berdosa. Maka siapapun di antara kita yang kemudian punya gelar tertinggi sekalipun, entah bergelar kiai haji, pemimpin pondok pesantren terbesar se-Asia Tenggara sekalipun, kalau kemudian melakukan praktek-praktek kesyirikan seperti itu, maka tidak perlu kita datang kepadanya karena merusak nilai sholat kita selama 40 malam. Ibadah kita belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi kita maksiat sudah pasti dijadikan catatan dosa atas kita.
Waliyadzubillah. Maka kita perbaiki seluruh amalan kita dengan niat yang kita luruskan lillahi ta'ala. Tidak perlu kepada komplimen atau pujian-pujian yang datang dari orang lain. Tidak perlu hal-hal yang sifatnya mengganggu keikhlasan kita. Butuh terima kasih, butuh penghormatan dan seterusnya. Maka hindarkan hal-hal yang kita kerjakan lillahi ta'ala karena Allah saja, maka biarlah Allah yang memberikan balasannya kepada kita. Baik amalan-amalan yang tampak maupun amal-amal yang tersembunyi. Wallahu a'lam bisawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayahnya kepada kita sehingga kita mampu untuk senantiasa membawa diri kita kepada amal-amal yang niatnya ikhlas lillahi ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabi wa rasul ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna lal qaumil kafirin fansurna lal qaumil musyrikin fansurna lal qaumil zalimin fansurna lal qaumil munafiqin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Waghfir lil jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ra'ufur rahim. Allahumma rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarfata 'ain wa aslih lana syu'unana kullaha la ilaha illa anta. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma a'izal Islam wal muslimin. Allahumma a'izal Islam wal muslimin. Allahumma a'izal Islam wal muslimin. Allahumma ansurna ikhwanina muslimin wal mujahidin fi kulli makan, fi Palestin, fi Gaza, fi Yerusalem, fi Rohingya, fi kulli makan ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innama ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fazkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Tsumma aqimis shalah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.